Ini adalah salah satu contoh serangga yang dimana di dominan dan kemudian serangga akan menghinggapi kelopak pada bunga. Dia pun bertelur dan menetas jadi ulat. Selamat malam, kebetulan malam ini saya membuat videonya sehingga saya bilang selamat malam. Kembali lagi dalam video kali ini saya akan mencoba menyambung video terbaru saya yang beberapa hari saya upload, itu tentang ulat yang terganas menyerang bunga porang. Adapun ulat yang bercorak hitam, yang didominan warna hitam dan bercorak putih maksud kami, kita ketahui bahwa ulat itu berasal dari serangga. Kemudian serangga itu akan menghinggapi bunga porang sebelum dan sesudah bunga itu mekar. Bagaimana contoh dan wujud dari serangga itu? Kita akan tampilkan contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh serangga yang dimana di dominan datangnya menyerang atau berkembang biak atau menitipkan telurnya di bunga porang itu pada sore hari. Ini sudah kita amati dari beberapa minggu terakhir, di mana saat bunga porang sedang muncul. Berikutnya jenis telur dari serangga itu seperti ini. Lalu kemudian sampai dengan 7 hari telur ini akan menetas jadi anak ulat seperti ini. Oke, kita akan jelaskan semuanya, baik dari video di awal sudah kita jelasin bagaimana cara kita menanggulangi agar bunga porang kita tidak terserang oleh hama ulat atau tidak terserang oleh serangga yang datang numpang bertelur sehingga menetas. Di video pertama sudah saya jelaskan bagaimana cara kita menjaga agar bunga porang ini tidak terserang oleh serangga, sehingga betul-betul tanaman kita terbebas dari ulat tersebut. Tentunya bukan kita tidak terfokus dari pembasmian, akan tetapi lebih terfokus dari awal, yaitu bagaimana kita menghindari agar serangga ini tidak menghinggapi pada biji bunga porang atau bunga Rafflesia yang ada di kebun kita. Telur-telur dari serangga tersebut dia lebih cenderung menampakkan telurnya di samping atau di pelopak daripada bunga porang. Dia lebih menonjol, warna kehijauan kristal bening. Itu sangat mudah. Bagaimana cara kita mengantisipasi agar telur ini tidak berkembang atau tidak menetas, dengan cara kita bisa menjatuhkan telur itu bisa menggunakan jari atau menggunakan alat seperti kayu atau apa. Intinya itu lebih mudah dibandingkan kita harus menunggu menetas atau harus menunggu jadi ulat. Mungkinan tidak sedikit dari kita juga yang takut pada ulat, karena mungkin gimana gitu melihat ulatnya. Seperti yang di tampilan ini adalah dimana titik-titik telur itu kelihatan jelas, bukan karena dia harus menyembunyikan telurnya seperti makhluk-makhluk yang lain. Seharusnya dia menyembunyikan telurnya di tempat yang aman. Nah, kenapa si serangga ini menempelkan atau menitipkan telurnya di pinggir pelopak daripada bunga porang? Agar
ketika si ulat ini menetas jadi anak ulat, dia sudah bisa berinteraksi. Ketika dia menetas, dia sudah mulai belajar menggigit dari pinggir hingga ke dalam bunga porang. Nah, begitu bunga porang ini akan mekar, dia lebih cenderung menggigit bagian pinggir. Nah, tetapi kalau si telur ini nempel bukan pada tunas yang akan jadi bunga porang, biasanya porang itu tumbuh tunas antara dua faktor kejadiannya. Itu pertama, satu, dia harus jadi bunga porang, kedua jadi pohon. Nah, yang kedua yang saya maksud adalah di mana telur bila nempel di pelopak tunas calon pohon, begitu telur ini menetas, dia akan menggerogoti kelopak dari tunas tersebut, sehingga kelopak ini habis, dia pun mulai menyerang daun, sehingga daun ini akan terkikis dan bahkan habis. Bayangkan kalau sampai puluhan telur yang ada di sana menyerang dalam satu batang pohon dari porang yang kita tanam di kebun. Jadi pertanyaannya, apakah ulat ini akan mempengaruhi dari pertumbuhan umbi? Ya jelas, karena tanpa ada daun yang tumbuh maksimal, tanpa ada batang yang tumbuh dengan maksimal, maka akan berpengaruh pada umbi juga. Yang terlebih jelas itu, dia tidak akan bisa menghasilkan kata karena ranting dan daun sudah habis. Kalaupun beberapa bulan kemudian ini akan muncul daun, artinya dia daunnya tuh kerdil dan katanya tidak bagus juga. Nah, sehingga dalam video pertama sudah kita jelaskan bagaimana cara mengantisipasi agar serangga ini tidak datang. Bisa kita tutup dengan alat apapun, misalnya kita menggunakan paranet, kita potong kecil-kecil lalu kita bungkus yang baru muncul tunas. Karena serangga ini biasanya menyerang tuh di awal, tapi kalau sudah musim hujan dia tidak akan menyerang lagi karena dia susah untuk menjangkau tempat porang tersebut. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, ketika dalam hamparan kebun kita itu terlalu banyak tunas baru, seperti tunas bakalan jadi batang pohon atau tunas bakalan jadi bunga spora atau biji bunga dari porang. Mungkin sedikit repot, harus kita nyari alat atau apalah untuk membungkusnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita seringkali ke kebun, seringkali mengunjungi, atau setiap hari paling tidak lah, habis ngopi pagi, habis merokok pagi, kita main ke kebun. Nah, di sana kita bisa lihat telurnya, kita bisa keluarin atau kita jatuhkan atau kita ambil dengan tangan atau apalah. Intinya agar telur itu tidak berkembang, agar teman-teman kita, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang giat-giatnya dan mencoba untuk budidaya porang. Saya tunggu, wahai sahabatku yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pada umumnya saya tunggu terkait apa yang dibutuhkan. Semoga bisa kami buatkan videonya, karena porang ini sangatlah banyak yang harus kita tayangkan, sangatlah banyak cara kita membantu rekan-rekan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait cara budidaya dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya tunggu pesanan videonya, silahkan di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang Nusantara.